Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulahu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang. Dan juga kita selalu berselawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau yang patut kita teladani dari masa ke masa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 Pak. Tanggal 15. Kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat materi kemarin? Yang kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Kalau gitu Bapak lanjutkan aja materi kita pada minggu ini yang berjudul yaitu pernikahan dalam Islam. Sebelum kita masuk materi ini, ada yang tahu apa itu pernikahan? Ikatan syukiwa, tunjuk tangan. Ikatan syukiwa, betul sekali. Ada yang lain? Gak ada? Oke. Bapak lanjut. Yaitu pengertian pernikahan dalam agama Islam, yaitu yang pertama pernikahan disebut juga sebagai akad nikah. Jadi pernikahan itu dalam agama Islam disebut juga sebagai akad nikah, yaitu yang kedua nikah adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuannya. Jadi dalam pernikahan itu wajib ada perempuan dan laki-lakinya. Yang ketiga, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Jadi dalam pernikahan ini kita dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan dalil di antara pernikahan yaitu yang pertama dalam surah Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an akhluqu lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kuasanya ialah Dia menciptakan untuk memperbaiki pasangan dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara merasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi itu adalah dalil dari pernikahan dalam agama Islam. Adapun tujuan-tujuannya itu tujuan pernikahan dalam agama Islam yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama Islam ini tujuannya yang pertama itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat beliau harus menjalani perintah beliau. Dan pernikahan ini terhindar kita dari perbuatan keji dan yang lain-lainnya. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan zina. Itu dia tujuan yang keduanya. Jadi tujuan keduanya itu menjaga diri kita dari perbuatan zina. Yang ketiga, mendapat keturunan yang soleh. Jadi dalam nikah ini kita mendapatkan keturunan yang jelas, tidak seperti zina dan lain-lainnya. Yang keempat, membentuk keluarga sakinah.
Jadi tujuan yang keempat ini dari pernikahan itu membuat keluarga kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kelima, menciptakan ketenangan hidup. Jadi yang kelima ini dalam pernikahan ini menciptakan ketenangan hidup. Adapun pernikahan membantu manusia hidup lebih teratur, tenang dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pernikahan dalam agama Islam yaitu yang pertama wajib jika dapat dirumus maksiat. Jadi kita kalau sebagai umat Islam ini diwajibkan untuk menikah agar kita terhindar dari perbuatan zina dan lain-lainnya. Yang kedua sunnah. Jika mampu lahir dan batin, jika kita sudah mampu dalam ekonomi dan lain-lainnya, alangkah baiknya kita untuk menikah. Yang ketiga mubah. Jika tidak ada golongan yang tertentu, maka menikahlah. Yang keempat makruh. Jadi hukum yang keempat ini adalah makruh, yaitu jika belum siap menafkahi. Kalau kita belum siap menikah, hukumnya makruh, agar kita tidak di suatu pernikahan nanti tidak susah. Yang kelima haram. Jika berniat menyakiti sama kita, jadi kalau kita belum siap, haram hukumnya untuk menikah. Hukum menikah dalam Islam tergantung pada kondisi dan kemampuan seseorang. Jadi hukum menikah ini tergantung pada kondisi individu masing-masing. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu calon suami. Jadi dalam nikah ini harus ada suaminya. Yang kedua calon istri. Yang ketiga wali nikah. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab kabulnya. Jadi dalam rukun nikah ini harus ada kelima ini. Yang pertama calon suami, calon istri, wali nikahnya, 2 orang saksi. Ini minimalnya. Dan ijab kabulnya. Rukun nikah harus terpenuhi agar pernikahan sah memenuhi syariat Islam. Nah, jadi yang kelima ini harus ada jika pernikahan itu sah hukumnya. Selanjutnya syarat pernikahan, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak memiliki hubungan mahram, yang ketiga mendapat persetujuan kedua pihak, yang keempat ada wali dan saksinya, yang kelima dilaksanakan dengan akad. Inilah syarat-syarat pernikahannya. Jadi kita ini kalau syarat menikah beragama Islam dulu, tidak memiliki hubungan mahram, itu seperti tidak menikah dari sendiri apa gitu. Baru yang ketiga itu mendapat persetujuan dari dua pihak. Jadi kita harus mendapat restu dari orang tua kita masing-masing. Yang keempat ini ada wali dan saksinya. Yang kelima dilaksanakan dengan akad. Jadi dalam nikah ini kita harus ada akad atau mahar. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dapat dilaksanakan secara sah. Jadi jika kelima ini sudah terpenuhi, maka syarat-syarat nikah ini sudah sah terpenuhi. Hak dan kewajiban suami. Jadi kewajiban suami yang pertama itu memberikan nafkah, yang kedua membimbing keluarganya, yang ketiga melindungi istri dan anak-anaknya, yang keempat menjadi pemimpin keluarga. Jadi kewajiban suami itu yang pertama itu harus memberikan nafkah, itu emang tugas suami untuk menghidupi keluarga kecilnya itu. Yang kedua membimbing keluarganya, itu membimbing anak istrinya untuk menjalani kita. Yang ketiga melindungi istri dan anak-anaknya. Jadi sebagai suami kita harus melindungi istri dan anak-anak kita. Yang keempat menjadi pemimpin keluarga. Jadi sebagai suami kita harus memimpin keluarga. Adapun hak suami yang pertama dihormati dan ditaati dalam kebaikan. Yang kedua mendapat perhatian dari istri. Jadi hak suami yang pertama ini, suami ini harus dihormati dan ditaati dalam
kebaikan. Jadi istri harus nurut sama suami. Yang kedua, mendapat perhatian dari istri. Yang terakhir itu suami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan membimbing keluarganya. Jadi hak dan kewajiban suami ini cukup banyak juga. Memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan membimbing keluarganya agar terhindar dari perbuatan yang keji. Yang selanjutnya itu hak dan kewajiban istri. Kebalikannya itu kewajiban istri yang pertama menjaga kehormatan keluarganya. Yang kedua mengatur rumah tangganya. Yang ketiga menghormati suaminya. Inilah kewajiban istrinya. Yang pertama menjaga kehormatan keluarganya. Jadi sebagai istri kita harus nurut kepada suaminya. Yang kedua mengatur rumah tangga. Jadi sebagai istri kita harus nurut kepada suami, harus membersihkan rumah, mengasuh anak-anak dan lainnya. Yang ketiga menghormati suami. Jadi sebagai istri yang harus patuh pada suaminya. Hak istri yang pertama itu mendapat nafkah. Yang kedua mendapat perlindungan. Yang ketiga mendapat perlakuan baik. Jadi hak istri yang pertama itu harus mendapat nafkah dari suaminya. Yang kedua mendapat perlindungan. Jadi istri ini artinya itu mendapat perlindungan dari suaminya. Yang ketiga mendapat perlakuan baik. Jadi sebagai istri itu artinya mendapat perlakuan baik dari suaminya sendiri. Suami dan istri harus saling menghargai agar rumah tangganya harmonis. Jadi sebagai suami dan istri ini harus menghargai agar rumah tangganya berjalan sakinah, mawaddah dan warahmah. Hikmah dari pernikahan ini yang pertama hati menjadi tenang. Yang kedua memiliki keturunan. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menumbuhkan kasih sayang. Yang kelima membentuk keluarga yang bahagia. Jadi inilah hikmah dari pernikahan. Yang pertama hati menjadi tenang. Jadi kita kalau menikah ini hati kita menjadi tenang. Yang kedua kita memiliki keturunan. Jadi dalam pernikahan ini kita memiliki keturunan yang jelas. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menumbuhkan kasih sayang. Yang kelima membentuk keluarga bahagia. Jadi hikmah pernikahan ini dapat membuat keluarga kita menjadi bahagia. Pernikahan membawa banyak manfaat dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi pernikahan ini membawa banyak manfaat dalam kehidupan pribadi kita maupun sosial kita. Yang selanjutnya cara mewujudkan keluarga sakinah. Apa itu cara-caranya? Yang pertama saling menghormati. Yang kedua jujur dan terbuka. Yang ketiga sabar menghadapi masalah. Yang keempat rajin beribadah bersama. Yang kelima menjaga komunikasi. Jadi yang rangkaian tersebut adalah cara-cara untuk mewujudkan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Yaitu saling menghormati. Jadi kita harus saling menghormati suami istri. Yang kedua jujur dan terbuka. Dari satu sama lain itu kalau masalah cerita gitu, saling membagi pikiran apa. Yang ketiga sabar menghadapi masalah. Jadi sebagai suami istri ini harus sabar menghadapi masalah seperti apapun. Yang keempat rajin beribadah bersama. Sebagai suami istri harus rajin beribadah bersama agar rumah tangganya berjalan dengan lancar. Yang kelima menjaga komunikasi. Sebagai suami istri harus menjaga komunikasinya dengan baik. Yang terakhir keluarga yang harmonis dapat tercipta jika semua anggota keluarganya saling memahami dan bekerjasama. Jadi keluarga yang harmonis ini dapat tercipta jika semua anggotanya, istri, anak, dan suami saling memahami satu sama lainnya dan bekerja sama.
contoh sikap dalam kehidupan, yaitu menghormati orang tua, yang kedua menjaga pergaulan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat menjaga sopan dan santun, yang kelima belajar menjadi pribadi dewasa. Jadi kelima tersebut adalah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kita harus menghormati orang tua. Tentu sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Yang kedua, menjaga pergaulan. Jadi anak semuanya harus menjaga pandai-pandai memilih pergaulan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menjaga sopan santun. Jadi kita semua harus menjaga sopan santun. Yang kelima, belajar menjadi pribadi dewasa. Yang terakhir itu sebagai pelajar kita harus mulai membiasakan diri memiliki sikap yang baik sebagai bekal kehidupan di masa depan. Jadi kita sebagai pelajar ini harus membiasakan diri dari kecil untuk memiliki sikap yang baik sebagai bekal kita di kehidupan di dunia dan akhirat. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya itu yang pertama, pernikahan adalah ibadah dalam agama Islam. Yang kedua, pernikahan bertujuannya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang ketiga, pernikahan memiliki rukun dan syarat. Yang keempat, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kelima, rumah tangga harus dijaga dengan kasih sayang. Jadi yang pernikahan ini maknanya adalah ibadah dalam agama Islam. Sedangkan pernikahan tujuannya itu membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah dan warahmah agar rumah tangga mereka harmonis dan tentram. Yang ketiga, pernikahan memiliki rukun dan syarat. Seperti yang kita bahas tadi, pernikahan ini ada rukun dan syaratnya masing-masing. Yang keempat, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Jadi suami dan istri ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kelima, rumah tangga harus dijaga dengan kasih sayang. Jadi kita sebagai suami dan istri harus membangun rumah tangga supaya harmonis dan optimis. Yang terakhir, Islam mengajarkan umatnya untuk membangun keluarganya yang harmonis, penuh cinta dan tanggung jawab. Jadi dalam Islam ini mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk membangun keluarganya, yaitu harmonis, penuh cinta dan bertanggung jawab agar rumah tangganya belajar secara harmonis. Mungkin sampai sini aja materi kita. Mungkin ada yang mau nanya gitu. Tidak dapat pun. Kamu apa itu pernikahan? Pernikahan. Bagaimana? Itu suatu ibadah. Oke. Baik Bapak, tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.